Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang sholat Id. Sholat adalah penegas dari berbagai kewajiban. Ia mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Dilakukan oleh seorang muslim setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Islam tidak cukup dengan mendirikan sholat 5 waktu, namun harus dibarengi dengan amalan-amalan yang lain sebagai penguat dan pendukung agar Islam bisa sempurna. Secara umum, Rasulullah SAW telah memberikan contoh dan menuntun umatnya untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah sholat Id. Kata Id diambil dari kata al-audu, kembali, sebab pada hari itu orang-orang kembali menikmati tahun atau kembalinya kebahagiaan, sebab kembalinya hari itu atau karena banyaknya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya di hari itu. Secara bahasa, kata Id bermakna kembali atau berulang, karena memang Id selalu terulang-ulang setiap tahunnya. Menurut istilah ulama fikih, definisi Id tidak keluar dari definisi secara bahasa, yaitu kembali terulang. Id ini ada 2 hari. Pertama, hari Idul Fitri setelah bulan Ramadan, yaitu awal bulan Syawal, dan hari Idul Adha, yaitu hari ke-10 bulan Zulhijjah. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sholat Id adalah sholat yang dilaksanakan berulang-ulang setiap tahun. Dalam setahun ada 2 kali. Yang pertama adalah tanggal 1 Syawal, yaitu Idul Fitri, maka sholatnya dinamakan sholat Idul Fitri. Kedua yaitu tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha, maka sholatnya dinamakan sholat Idul Adha. Hukum sholat Id menurut Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa hukum sholat Id adalah sunnah muakkad bagi orang yang diperintahkan melakukannya. Selain orang yang sedang menunaikan ibadah haji, disunatkan melakukannya dengan berjamaah. Sedangkan bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka disunatkan melakukannya sendiri-sendiri. Menurut Malikiyah, mereka berpendapat bahwa sholat Id adalah sunat muakkad, yang mana tingkat muakkadnya itu pada peringkat setelah sholat witir. Menurut Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa sesuai dengan pendapat yang lebih sahih, sholat Id itu hukumnya wajib bagi orang yang diwajibkan melakukan sholat Jumat dengan ketentuan dan syarat-syaratnya, baik syarat wajib ataupun syarat sahnya. Hanya saja diperkecualikan dari syarat sahnya, yaitu adalah khutbah. Menurut Hanabilah, mereka berpendapat bahwa sholat Id itu adalah fardu kifayah bagi setiap orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Hukum sholat Idul Fitri menurut pendapat Imam Abu Hanifah, bahwasanya sholat Idul Fitri itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim, sebagaimana wajibnya sholat Jumat. Perkataan beliau tersebut tercantum dalam kitab Al-Mabsud. Rukun dan syarat sholat Id menurut Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa sholat Id itu 2 rakaat sebagaimana juga sholat sunat lainnya. Hanya saja rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Menurut Hanabilah, mereka berpendapat bahwa bila seseorang hendak melakukan sholat Id, maka hendaklah ia berniat melakukan sholat itu 2 rakaat sebagai fardu kifayah, kemudian disunatkan membaca doa iftitah, kemudian disunatkan pula bertakbir sebanyak 6 kali dengan mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan masing-masing takbir itu, baik ia sebagai imam ataupun makmum. Menurut Malikiyah, mereka berpendapat bahwa sholat Id itu adalah 2 rakaat sebagaimana sholat sunat lainnya. Hanya saja pada rakaat pertama disunatkan menambah 6 takbir setelah melakukan takbiratul ihram sebelum membaca bacaan sholat, dan pada rakaat kedua menambah 5 kali takbir setelah takbir bangkit dari sujud sebelum membaca bacaan sholat.